Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kita melihat Islam? Kalau kerangka pikir kita Islam adalah Islam yang dilahirkan oleh Umayyah dan dimapankan oleh Abbasiyah dan kemudian dipopulerkan oleh Utsmaniyah, maka kita akan bersemangat untuk mendukung Islamisasi bahwa Islam adalah agama misionaris, agama dakwah yang bersifat manifest destiny dan bersifat imperialis atau kekaisaran. Kalau kerangka pikir kita Islam adalah Islam yang dibangkitkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW dan dipelihara oleh Ali ibn Abi Thalib dan kemudian dilanjutkan, disintaskan oleh para ahlul baitnya, maka kita akan berfokus kepada keadilan dan kita akan berfokus kepada pemeliharaan dekalog yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 53 disebut sebagai Al-Furqan. Islam inilah yang saya sebut sebagai Al-Islam. Islam adalah agama yang terus-menerus berkecamuk dan saling menumpahkan darah karena Islam telah mensabotase Al-Islam pada semenjak awal ia didirikan pada tahun 685 Masehi hingga 705 Masehi yang pada awalnya telah dirintis sejak 661 Masehi dan menyatakan kekuatannya dengan meracuni Hasan ibn Abi Thalib, lalu membantai ahlul bait Nabi Muhammad SAW dan Imam Ali ibn Abi Thalib. Ahlul bait di sini adalah mereka yang merupakan para suksesor, para penerus transmisi al-Islam dari sanad Nabi Muhammad SAW. Dan pembantaian ini terutama terjadi pada tragedi Karbala pada 680 Masehi. Dan seterusnya misalnya adalah upaya pembunuhan terhadap Imam Muhammad al-Hanafiyah. Kemudian terjadinya peracunan kepada para imam yang di sini adalah maksudnya adalah para suksesor penerus transmisi dan memimpin bait atau ocak yang meneruskan dan melakukan, mempraktekkan transmisi. Peracunan dari mulai kepada Imam Ali Zainal Abidin Ibn Hussein sampai kepada Imam Hasan al-Askari. Dan juga pernah terjadi penyalipan terhadap Imam Zaid Ibn Ali Zainal Abidin. Dan juga pernah terjadi tragedi Karbala yang kedua yang dikenal sebagai tragedi Faqr pada 786 Masehi. Dan begitulah seterusnya. Oke, kita sudah lanjut. Kemudian kan semua peristiwa yang terjadi itu, persekusi, penindasan, diskriminasi, alienasi, dan seterusnya, maka demi katarsis, demi pemulihan trauma, dan demi penyintasan transmisi, maka berbagai kompromi dan siasat pun mau tidak mau harus dilakukan oleh para penerus transmisi. Di antaranya dengan penerokaan sains, penciptaan teknologi, membangun jaringan perdagangan, menghasilkan karya sastra, penerokaan skolastika dan penerokaan filsafat, dan pengembangan fikih yang diharapkan dapat tetap memuat nilai-nilai yang hendak dicerabut oleh para penguasa. Namun, al-Islam tetap akan terhijab seperti pohon hayat yang dijaga ketat dan dilindungi dengan api yang menyala-nyala semenjak kematian Sayyidina Ja'far al-Shadiq pada 765 Masehi. Dan ini akan berlangsung sampai 1260 tahun lamanya setelah 765 Masehi itu. Maka bait di dalam yang meneruskan atau menyampaikan transmisi itu akan tetap rahasia. Bait itu akan tetap rahasia, tetap terjaga dari mereka yang disebut sebagai orang asing, yaitu para pensabotase dan pengikut mereka. Para pensabotase dan keturunan mereka, keturunan tanda kutip ya, mereka hanya akan berada di pekarangan bait saja. Jadi mereka yang meninggalkan Islam akibat dikecewakan atau disakiti oleh Islam, sesungguhnya karena mereka itu belum menemukan atau enggan menemukan al-Islam.
Dan itu sesungguhnya dapat dimaklumi karena adanya hijab itu dan karena adanya fenomena Islam itu yang akarnya adalah mensabotase al-Islam. Sidamastu billahi sabil haq, astabiqul khairat.